itu nomor narasumber kalau itu di kita taruh di deskripsi pada saat live saja. Nah itu ya saya ingat sekali, nggak bisa dibohongin, saya ingat sekali. Dari situ saya shock banget. Oh gitu. Jadi saya cuma ngebatin, oh begini ceritanya, ya udah gitu, ya sudah gitu. Tapi saya sudah punya, oh begini, ya udah gitu. Makanya saya ingat sekali. Jadi saya nggak berkata, nggak nambah-nambahin, ya nggak ngurang-ngurangin. Nah itu makanya setelah Pak Paulus datang itu saya ingat lagi, ya ceritalah saya dengan Pak Paulus gitu. Ya seperti itu aja sih. Lalu setelah itu kan kakak saya juga diminta gitu kan. Saya pengen tahu apakah betul seperti ini gitu kan. Jadi saya kan bertanya-tanya. Saya bertanya-tanya apa betul seperti ini, pikir saya gitu kan. Ketika kita datang ya, ketika kita mengundang orang gitu kan, mengundang orang datang ya, orang itu kita minta untuk memeriahkan rumah kita gitu kan, untuk memeriahkan acara kita gitu kan, istilahnya kan seperti itu. Orang itu kita minta untuk memberkati orang lain lewat acara kita, lewat channel kita. Ya paling enggak kita kasih orang itu minum gitu loh. Ini sudah hukum alam ya, kita nggak usah peduli apakah narasumbernya itu nyari duit atau tidak, nggak peduli. Ini adalah hati naluri kita sebagai tuan rumah gitu loh. Ya, untuk di gereja pun begitu. Ketika ada gereja pendeta dari luar diminta untuk masuk ke mimbar kita untuk memberitakan, ya tetap itu pendeta walaupun dia tidak minta, itu sudah hukum alam, itu sudah hukum kasih, itu sudah hukum naluri, itu sudah hukum dari Tuhan gitu loh. Ada hati yang tergerak untuk memberi, harus itu gitu loh. Kan seperti itu kan hukumnya gitu. Nah itulah yang saya pikirkan gitu. Nah setelah saya selesai loh, udah begitu saja, bye, thank you, goodbye, udah begitu saja gitu. Nah itu aja yang menjadi poin saya. Lalu ketika kakak saya diajak bersaksi gitu kan, terus saya tanya juga gitu kan, ternyata ya sama gitu. Saya bilang, coba lihat, saya bilang, lihat ada nggak nomor usil ditaruh di situ? Yang enggak juga, ya sama gitu. Saya masih belum puas gitu kan. Nah setelah itu ada lagi ibu ada yang bersaksi di tempat saya gitu kan. Nah sebelumnya dia bilang besok saya mau bersaksi di tempat Pak YM gitu kan. Nah yaudah saya tungguin dia bersaksi. Nah setelah dia bersaksi saya cek lagi, ibu dapat nggak gitu. Saya nggak tahu, dia dapat ada Bu 800.000 katanya gitu. Tapi saya pikir itu 800.000 pasti dari saya punya netizen gitu kan, karena saya bilang gini, itu kan sehari sebelumnya kan, saya bilang gini, sehari sesudahnya kan saya bilang, ibu coba lihat ininya Bu, ibu buka lagi videonya, coba ibu lihat di deskripsinya. Lalu dia kaget loh, kok nggak ada, katanya gitu. Ya seperti itulah, jadi ya sudah gitu. Ya sudah, ini sebetulnya rahasia saya, cuma karena ada Pak Paulus itu jadi ya ngomong lah gitu. Jadi ngomong lah, kemarin dengan Pak Rudi kita ngobrol-ngobrol, ya saya ngomong juga begini, Pak Rudi saya nggak nyuruh Pak Rudi. Saya nggak nyuruh. Ini inisiatifnya Pak Rudi sendiri ya, saya nggak nyuruh, saya hanya curhat dengan Pak Rudi gitu. Kalau baik hati itu gimana Bu? Kenapa? Baik haki. Kalau dengan baik haki itu bagaimana? Ya, baik haki, kalau baik haki itu dia kan, tapi saya nggak ini ya. Saya berkata iya atas iya, enggak atas enggak. Kalau di baik haki itu dulu dia pernah cerita, dia ini kan mortadin juga gitu kan. Nah, lalu tetapi dia itu kan bekas anak orang kaya lah istilahnya. Jadi dia ketika dia lari dari rumah karena dia udah harus mau dibawa ke penjara gitu kan, dia kontrak gitu kan. Tapi kontraknya itu kontrakan yang mahal gitu. Saya bilang, kamu kontrak yang nggak usah mahal-mahal banget, orang nggak punya kerjaan gitu kan. Nah disitulah gitu, saya kan nasihatin gitu kan, saya kasih, Tuhan Yesus kasih. Nah tetapi ketika dia susah gitu kan, dia butuh uang untuk bayar kontrakan, kalau nggak disuruh pergi. Ya, terus dia kesaksian juga tempat mana dulu Bu? Kok hilang? Bu Uti kok hilang? Macam mana ini? Halo Bu Uti, masuk lagi. Bu Uti,
Ya. Bu Uti, bayi Haki itu dia kesaksian juga di mana Bulu atau bagaimana? Coba dijelaskan. Nah itu dia, nah itu saya lupa ingat karena itu kan udah lama, saya ingatnya begitu. Cuma dia bilang kan, akhirnya ya jujur aja ya, akhirnya kan dia kesusahan gitu kan. Dia kesusahan ya, dia minjem uang dari sana. Dia ngomong sama saya, ibu tolong bu saya harus bayar uang kontrakan, saya nggak ada gitu kan. Loh saya kan berpikir, saya ngomong kasih Yesus, masa dia giliran dia minta duit gitu, saya bilang nggak ada, padahal ya ada lah gitu. Cuma saya bilang duit saya cuma segini gitu, jadi saya kasih lah dia gitu kan. Ada beberapa bulan itu dia akhirnya saya kasih, yang kasih dia itu Pak Junaidi Salat sama saya juga sokong dia gitu kan, karena dia memang nggak ada kerjaan gitu. Nah setelah itu ya enggak. Ya setelah itu kan Pak Junaidi Salat kan meninggal. Wah menangis kasihan gitu kan, nangis sampai dia jatuh sakit gitu kan, setahu saya gitu, sampai dia jatuh sakit. Nah disitulah dia ngomong, katanya susah sekali, aduh dia ngomong seorang orang katanya taunya saya mutadin tetapi mereka nggak ngerti katanya. Loh saya memang butuh duit, saya butuh makan katanya gitu, bagaimana nih katanya gitu. Saya udah minta tolong itu orang-orang yang dimana saya bersaksi ya, dia sebut juga YM, seingat saya sih itu ya YM. Lalu ada beberapa tuh saya mintain duit, nggak ada ibu katanya, boro-boro diangkat telepon saya juga enggak gitu, dia bilang begitu. Jadi, saya minta 200 saja boro-boro katanya gitu, padahal dia udah saya punya udah puluhan ribu katanya seperti itu. Tapi saya lupa ingat itu YM atau itu saya nggak tahu, tapi ya makanya Bapak konfirmasi aja ke dia siapa itu gitu, seperti itu Pak. Iya. Iya, jadi Bayi Haki. Jadi ya ini aja, jadi gini ya. Bayi Haki pernah kesaksian di tempat Yusuf Manubulu, terus ketika dia kesusahan, dia tidak mencantumkan nomor rekening Bu, karena nggak punya nomor rekening atau bagaimana? Ya saya nggak tahu Pak, cuma saya ingat sekali dia sampai susah sekali katanya, bagaimana ini katanya, kesaksian tetapi minta tolong, dia udah siarkan saya ribuan yang nonton saya, sekali saya minjem duit aja nggak bisa katanya gitu. Dia omongin satu-satu tuh, mereka dia omongin satu-satu gitu. Saya sendiri bilang saya cuma ada segini, akhirnya lagi saya lagi yang bantu gitu. Akhirnya kan kita dari grup RAK kan tolong dia, bagaimana nih Behaki, kita ini proyek kita untuk ini. Lalu dia diajak sama Pak Debata untuk kerja di tempatnya dia. Nah itu dia, ketika mau berangkat ternyata dia sakit. Nah dari situlah kita salah paham gitu kan, dia sakit hampir mati, kita salah paham, malah kita tinggalin gitu. Kita kira dia mau macem-macem gitu. Dia seperti itu. Akhirnya udah saya putus kontak gitu. Ya seperti itu. Siap. Oke Bu Uti, terima kasih kesaksiannya bisa ya. Oke. Iya, jadi gini Pak, sebentar Pak Rudi. Jadi gini, saya cerita ini kepada Pak Rudi. Saya sebenarnya awalnya cuma ngobrol-ngobrol aja sama Pak Rudi, tetapi ini inisiatif Pak Rudi sendiri ya. Saya melarang kemarin. Saya larang kemarin, jangan Pak, nggak usah, saya takut, saya bilang nggak usah. Jadi ya karena saya curhat aja awalnya, ya udah seperti itu. Ya terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bu Uti, sampai jumpa. Jadi kawan-kawan, kalau kita semakin takut, kebenaran itu kita simpan jadi busuk kawan ya. Dan kebusukan itu nanti si pesta grip tampu menikmati. Hatinya dendam sekali sama aku. Aduh, dari tahun berapa itu ya dia dendam sekali ya, sampai mati nanti dia ditanam dendamnya itu, dibawanya ke dalam kuburannya. Di layar sudah ada Gaya Panggabean, coba lihat SD ini live pun tidak menunjukkan kesempatan, masa mangap-mangap. Masih mending aku mangap-mangap daripada hanya nampak gambar. Oke, Pra, kau goblok Pra ya, Gaya Panggabean, kau paling goblok. Sudah. Sebelumnya juga ada sih, cuman kan yang orang tahu ya Budi itu, yang fenomenal. Itu live loh, saya live kan loh. Kenapa Tan? Saya live kan. Oh, udah lanjut kita bahas aja udah. Ya udah. Nah, ayo yang mau bahas. Oke, ini ada Raden Sudrajat nih. Selamat malam, Om Raden. Jadi apa yang kita tebak, yang kita rasakan saat ini bahwa
Yusuf Manubulu itu hanya cari duit, itu ternyata benar ya, tidak tidak hoak. Nah, kalau dia itu bukan semata cari duit, ketika banyak kritikan dari orang-orang Kristen itu sendiri seperti pendeta Yusuf Yanto Mataru, ya itu seharusnya dia berhenti. Tapi kan karena ada duitnya itu tadi, makanya dia tidak mau berhenti. Dan kenyataannya kan banyak sekali murtadin yang ditipu oleh Yusuf Manubulu begitu. Itu bukan kita yang membongkar, justru rekan-rekannya sendiri yang membongkar. Mungkin karena mereka ini iri atau kurang dapat bagian, juga nggak tahu lah ya. Ya begitulah Bang, kalau memang ujinya materi yang dicari itu. Jadi materi ini di atas akidah mungkin ya, syariat. Ya, kalau di Kristen ya, itu. Mereka iya. Kalau kita insya Allah apapun itu hanya bonus dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bukan berarti kita nggak usaha untuk hal itu, insya Allah. Dan tadi Pak Paulus ya meminjam uang atau apa karena perlu dana untuk ke pelosok gitu. Untuk apa tadi ya? Nah ini juga pelayanan ya, mudah-mudahan ke Kristen pelayanannya, bukan ke orang yang sudah punya agama gitu. Itu aja Bang. Yang kasihan itu si siapa namanya, Baihaqi itu ya, udah murtad. Itu yang gak dikasih. Murtadin songong itu. Iya. Murtad hanya gara-gara mimpi selfie di gereja, malam mimpi selfie di gereja, besoknya minta dibaptis, nggak lucu gitu. Sebelumnya yang Baihaqi ini sama ini kan, sama Kiai muda itu Ibrahim itu ya Tat? Yang ada juga kesaksian sama itu Saifuddin Ibrahim. Ada di situ, ada di Junaidi Salat, ada juga itu si Baihaqi yang orangnya songong itu. Ternyata mondok cuma 6 bulan langsung jadi kiai muda. Wih, mantap kali. aduh parah. Ternyata setelah murtad terlantar. Aduh. Jadi kalau di dalam akidah kita udah miskin di dunia, amblas di akhirat tuh. Iya, dunia akhirat sengsara akhirnya kan. Sian deh. Sudah jatuh tertimpa rongsokan itu ya. Bukan tertimpa tangga, tertimpa rongsokan. Kalau tidak salah dengar tadi sampai mau minjem cuma 200.000 ya, nggak dikasih juga. Terus kasihnya kemana ya? Kosah kasih. Aduh, justru kita ya, yang orang Islam, ada orang minjem langsung dikasih. Assalamualaikum, wah saya ketinggalan berita nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah mereka kosah kasih cuma slogan doang. Faktanya siapa tuh Pak De? Siapa Pak De yang makin terlantar di dunia, mau minjem 200.000 nggak dikasih? Siapa tuh? Baihaqi murtadin songong yang mondok 6 bulan jadi kiai muda itu loh. Oh, ini untuk itu. Iya, betul. Yang dari Sumatera yang katanya katanya dia dulu ugal-ugalan atau apa begitu. Yang mimpi selfie di gereja terus masuk apa itu? Terus akhirnya kenapa dia tuh? Kenapa dia curhat? Dia membuat kesaksian di Yusuf Manubulu tidak dapat duit. Padahal yang nonton banyak. Bahkan minjem 200.000 saja tidak dikasih. Minjem lagi, bukan minta. Parah kok. Minjem siapa? Minjem sama siapa? Dia minjemnya sama siapa? Yusuf Manubulu. Kagak dikasih 200.000. Cina, aduh bener-bener pelit tuh Cina. Akhirnya Bu Uti yang jadi sasaran. Swasta minjem ke orang Islam berapa itu? Dikasih kan? Iya lah kemarin. Enggak apa-apa, kita bongkar aja, memang faktanya begitu. Ya kita kasih lah Bang. Memang
perlu kan, mereka itu perlu dalam artian ada yang manusiawi lah kita nih. Enggak, Orang kesusahan ya itu si Bayu dekat Haki ya itu. kita bantu. Tunggu bentar, saya bangun tidur tuh ya ketinggalan berita. Jadi gini, si Bayu Haki itu bikin YouTube lagi, bikin video gitu dia. Enggak, kesaksian seperti biasa di Yusuf Manubulu sebagai narasumber. Lah, Jadi gini Bunda Jose, jadi yang ngebongkar Manuk Bulu Yusuf Ucup ya, ini ya orang teman-temannya sendiri dari umatnya sendiri, Rudi Yohanes, Uti Watimena gitu. Tahu ya. Nah si Bayu Haki ya ini itu. ngomong, dia minjem duit 200.000 sama Untuk Uti apa? itu di mana? Oh sama Uti Watimena. Oh. Iya, akhirnya kan Dua. Buti yang jadi korban untuk yang ngasih uang buat PHT. Gile banget. Itu pun kayaknya keberatan Buti tadi ya dari kata-katanya. Bapak Buti jadi saya ngomongnya lagi yang ngasih katanya. Ya mungkin gini Bang, kayak ngasih makan ikan kan tiap hari puyeng juga, penghasilan nggak ada kali, ya kan? Nah sekarang si Ucup penghasilannya gede dari YouTube. Bingung Nah saya udah nih. Tunggu Ya. bentar Pak Yan. Bingung saya nih. Itu si Bayu Haki ngomongnya sama Buti, lalu Buti itu ngomongnya di channelnya dia sendiri atau Rudi Buti Yohanes tadi Sang masuk Debatar. ke JCC? Oh, Rudi. Ke reaction nih. Tadinya Oh, mau iya. nonton, Betul. taunya Ustadz Sugi langsung live. Setel lagi Ya, nggak nggak apa-apa, apa-apa. setel Kenapa lagi. nggak dibikin reaction? Tadi mau ditonton Ini dulu. saya pengen nonton. Ya tonton lagi, boleh, tonton boleh, lagi. tonton lagi. Ikutan. Ya tonton lagi Iya, aja. iya. terima dari kasih, menit Pak. dua berapa tadi, 2 jam berapa? 2 jam 29. Itu udah Ini nonton 2 siapa? kali berarti. Nggak apa-apa. Jadi 3 kali sekarang. Apa-apa, biar Ini kan mempress netizen saya ingatan. yang baru datang kan belum tahu. Oh iya iya. Oke, siapa namanya tadi yang share? Aduh, Antonius mana Antonius nih? Oh, udah nggak ada ya? Antonius di Nggak ruang ada. bahasa Ibru. Antonius ruang bahasa Ibru. Bentar saya panggil ya. Di ruang Ini bahasa saya Ibru bentar saya panggil. coba saya yang share lagi. Coba. Ini mau direaksi, Pak D. Enggak, Iya, Ustadz Sugi udah mau ngomong aja kita nih, bukan reaksi. Ini di channelnya Pak Sugi lagi Live. live. Oh, Iya, live. halo netizennya Pak De Sugiono, ini saya Jessy Sugiono. Dewi. Bukan deh, itu Sugiharti. Ustazah Sugiharti. Boleh nggak Pak De? Nggak bercanda, netizen bercanda. Saya respect kok. Saya sangat respect dengan Pak Ustaz Sugi. Sumpah, cuman kita di sini bercanda aja. Oke. Bukan berarti being disrespect ya. Jangan marah ya sama saya ya. Soalnya fans beratnya Pak Sugi nih taruh, nih nenek-nenek, reset nih, kurang ajar nih. Gituin. Kayaknya ini ya, intinya para narasumber ini kecewa, nomor rekeningnya tuh dirubah di deskripsi itu. Ya. Untuk umpan. Jadi yang pengen untuk mengasih uang apa namanya mereka itu ya? Ya uang itulah. Akhirnya dikirim ke nomor rekening yang udah dirubah itu, rekening anaknya Manubulu itu, si Praison. Pas live aja ditaruh. Ya saat live aja ditaruh. Live nggak? Basin channel kamu live Enggak, nggak? belum. Kenapa nggak live? Livein, biar lucu. Biarin, biar lucu. Basin lagi nge-live-in yang lain. Tadi lagi live di mana itu ya? Di room debat. Lagi live di. Ini yang ini. Oke, selamat malam buat netizennya Pak Sugiharti. Sugi. Ada juga. Nah, tuh live. Alias Live aja, Alek. alias Sugiono. Ini nggak apa-apa di live kan? Nggak apa-apa kan Pak De Sugi kan lagi live kan, biarkan aja live. Iya. Enggak, kita biar orang tahu tuh kayak mana kelakuannya. Boleh di live kan? Iya, Boleh. busonya. Boleh. Live kan, Nanti busonya. mungkin saya besok nyusul live. Oke deh, Kita bareng aku ya, Sin siap-siap ya. Kita bareng ya. Kita bareng ya, Om Basin. Basin, Om Ini, Basin, ini. Om Basin tunjukkan wajah gantengmu kepada kepada netizennya Pak Ustaz Sugi.
biar mereka wow. Gitu. Coba Pak Sugi hati. Sekalian di subscribe dong channelnya. Iya. Iya, subscribe channelnya Basin Channel ya, netizennya Pak Ustaz Sugi. Ini pun sama nih channelnya nih tuh. Pak D, judulnya apa nih? Membongkar. Iya. Jangan membongkar. Jadi apa? Itu nanti diperbaiki, nggak apa-apa. Oh, nanti aja ya, belakangan aja. Kosongin ya? aja. Emang boleh kosongin? Ucut di situ. Oh, Ucut. Iya, nanti diganti. Ini aja belum. Aku ini maksudnya curhatan korban ucup. Oh, korban ucup. Ya, Mana ini nih katanya mau curhatan. disetel lagi? Curhatan. Siap Pak D. Aku siap Pak D. Maksudnya Ini kelihatan nggak? curhatan korban ucup gitu. Oke deh. Saya Korban. sedang nongkrong di apa nih? Nongkrongin apa? 100 yang nonton, ayo lanjut. Sin sebelum tadi masuknya Buti. Masih banyak yang belum tidur ya. Ini. Oh, sebelumnya juga ini juga banyak yang protes sama channelnya Yusuf Menubulu ini. Banyak. Tapi yang poin intinya ya si Uti ini kan yang memang orang pada tahu. Korban Ini civil war nih, civil war gara-gara duit. Ini Ucup ini. Ini mantap nih, judulnya kasih judul aja Ucup pelit katanya. Ucup pelit. Iya benar, bagus Pak De, bagus. Ini netizen yang nyuruh ini. Ucup pelit. Ucup pelit. Oh, Ucup pelit ya. Ucup pelit ya. Bagus ya Ucup pelit ya. Oh jangan, itu buat gua malam besok. Oh iya dah, gua korban aja deh. Korbannya deh, korban Ucup. Nah, boleh. Ucup pelit. Gini, Bu Sonya bilangnya curhatan korban ucup, curhatan. Oh. Ucup pemaru. Atau gini. Ucup terlalu gitu. Korban Ucup terlalu. Anu tulis judulnya Ucup Manubulu gendut, Murtadin kurus gitu. Bang Yan, ada tambahan nggak nih? Hah? Itu Terlalu. nggak, kalau ini untuk ini Palestina ada tambahan nggak? Sekarang tak ganti. Nasabah ditelantarkan. Terakhir saldo yang diupdate ini 41.282. 43.320.000. Wah, mantap. 320.000. Sumbangan ke Palestina sudah mendapatkan 43.100.000. Bukan, 43.332.000. Oh, 43.200.332.000. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini bentar lagi ku nongolkan rekeningnya supaya saudara-saudara yang mau ikut berpartisipasi. Sapinya ucul. Partisipasi. Iya, sapi. Yo wis barang. Partisipasi. Alhamdulillah. ZCC Sumatera. Ini kita akan terus sampai 1 bulan, sampai tanggal 17 ya. Ya, Insya Allah masih 17 kita terima ya, Bang, ya? kirim. Masih Terima ini. Bang Hasbi. Ya. Masih. Insya Allah masih. Ayo, Bang Hasbi. belum. Gini. Bang Hasbi. Ya Mbak. Ada apa Mbak? Buatin foto dong. Apa buatin foto? Thumbnail. Wani Ya, piye. ini minta terus ini. Ngeri banget loh. Bang Yan, Mbak Sonya, Mbak Suti. mulai. Ngeri banget loh Bang Yan. Udah dimulai Udah, belum? busanya udah siap. Siap. Siap belum? Tak kasih start lu pembukaan. Ya, Ini mau lanjut. ngapain ini? Mau ngapain ini? Oke, kita putar ya videonya ya. Oke. Nggak ada pembukaannya. Tengahin aja sih. Yuk, mulai. Oke, terima kasih Ciput. Ya, katanya menyenangkan hati hantu. Mana ada menyenangkan hati Tuhan serakah seperti itu ya. Ya, biarkan ini lagi
ada lagi yang mau bersaksi tapi takut, dibilangnya calling down aja dulu Pak, jangan sampai YM jadi dendam dengan Pak Rudi. Silakan mau dendam mau kuhadapi. Masuk Bu Uti sekarang. Bu Uti, halo Bu Uti, selamat malam, silakan. Apa kabar? Selamat malam, Pak. Maaf, saya baru masuk jadi dapat link, entah bahas apa ini apa. Bahasnya mengenai Yusuf Manubulu yang menghapus-hapus channel-channel orang, dan tadi saya sudah tunjukkan ke orang. Bu Uti ada komentar di video saya kemarin, katanya Bu Uti juga korban. Gimana itu? Apa benar apa tidak? Jangan takut menyuarakan kebenaran, Bu Uti. Ya, jadi ya betul ya. Jadi begini, saya lebih baik ngomong jujur aja ya. Jadi akan dengan Pak Paulus itu kan, jadi ceritanya kan begini Pak Rudi. Ya. Pak Paulus kan tiba-tiba kan menelpon saya, ya kan? Dia menelpon saya, dia bilang dia hamba Tuhan yang pernah mengalami kepahitan gitu kan, ceritalah gitu. Lalu dia cerita bahwa dia habis kesaksian di tempat Pak Yusuf Manubulu gitu kan. Lalu dia bilang dia kecewa gitu karena dia bingung, itu kok yang nonton saya puluhan ribu, terus saya dimintakan rekening. Dia bilang memang tujuan saya bukan nyari uang, cuma sekarang dia memang lagi punya misi gitu loh, misi mau mengembangkan dia punya pelayanan karena dia masuk ke pelosok-pelosok gitu kan. Jadi ketika dikatakan diminta rekening, ya berharaplah dia gitu kan. Ya awalnya dia dia hanya mau bersaksi betapa Tuhan itu baik sama dia gitu kan. Tetapi karena udah ditawarin ada mana nomor rekeningnya, ya jadi dia berharap gitu. Tetapi ketika dia melihat setelah live banyak sekali yang lihat dia, kenapa nggak ada yang ini gitu ya, bertanyalah dia kan. Nah bertanyalah dia ngomong ke saya. Nah waktu itu dia nelpon saya itu karena dia kepengen saya supaya live kan dia juga gitu. Dia minta bersaksi juga di tempat saya gitu. Nah ketika dia mau minta bersaksi itulah dia cerita gitu. Dia kecewa dengan live-nya Bapak Yusuf Manubulu gitu. Nah gitu kan. Lalu datanglah ke sini karena dia kan nggak bisa main HP. Saya bilang datang aja ke sini Pak, kita live aja di sini. Ya udah live di sini, kesaksian di sini. Nah dari situ ketika dia ada di rumah gitu kan di tempat saya, dia nelpon Ibu Karolin itu gitu kan. Dia nelpon Ibu Karolin lalu di loudspeak, ya kedengeran lah mereka, jadi agak keras juga gitu ngomongnya. Jadi kayaknya Ibu Karolin kayaknya kemana-mana gitu ngomongnya. Saya sih nggak perhatikan, tetapi mereka komunikasi tentang itu gitu kan. Ya ceritalah Pak itu kan Pak Paulus sama saya. Nah dari situ saya ingat lagi gitu kan, lagi peristiwa saya itu. Isi telepon orang tua Bu? Kenapa Pak? Isi teleponnya dengan Karolin apa kira-kira? Saya sih nggak dengar, cuma Pak Paulus tanya-tanya begitu. Ya akhirnya karena itu ya kita duduk ya ngobrol lah saya bilang ya saya juga merasakan seperti itu Pak dulu waktu saya kesaksian. Nah saya ya terbuka lah ya karena peristiwanya seperti itu ya, saya jujur aja ya peristiwanya seperti itu ya. Jadi ya terbukalah seperti itu. Saya bilang saya juga begitu Pak gitu kan. Waktu itu waktu saya diminta kesaksian itu tepat di malam tahun baru gitu kan, malam-malam itu. Nah di situ diminta ibu mana nomor rekeningnya gitu. Saya pikir ketika dia menanya itu mana nomor rekeningnya, sama seperti tempat lain yang taruh gitu nomor rekeningnya yang jujur aja gitu kan. Lalu ada juga di tempat lain seperti gereja Yosua nggak minta, kayak seingat saya sih nggak minta juga sih. Lalu tetapi dia ini kasih ini, dia langsung kasih 500.000 lah, saya jujur aja dia kasih gitu. Nah saya pikir ya sama aja, minta ya kasih aja gitu. Tapi saya memang ya tujuan saya bukan nyari duit ya, semua tahu lah ya. Tetapi ketika kita diminta rekening kan bayangan kita ya memang kita mau dikasih gitu kan. Siapa sih yang nggak seneng ketika dibilang mana rekeningnya gitu kan? Ya mau dikasih walaupun kita memang nggak berharap. Itu udah naluri manusia, nggak bisa disalah-salahin gitu kan. Ya sudah saya kasih gitu. Nah habis kesaksian terus sehari 2 hari ya saya biasa-biasa aja. Lalu udah seberapa ini loh kok saya baru ingat, oh iya kemarin kan minta ini, saya lihat kan pergerakan saya yang nonton itu 10.000 naik lagi. Saya bilang banyak sekali, puji Tuhan banyak yang nonton gitu. Tapi saya berpikir
kalau nggak salah kemarin kayaknya kan dimintain rekening saya gitu kan. Loh, oh iya ya, nggak ada yang ngirim gitu ya. Soalnya saya waktu itu di tempatnya Pak Perianto itu nggak sampai 10.000 yang nonton gitu kan. Tapi saya ada yang ngirim gitu, ada yang terberkati dapat 2 juta gitu kan. Nah gitu, jadi saya jadi berpikir gitu. Oh, akhirnya saya lihat itunya deskripsinya. Loh, kok nggak ada? Saya bilang gitu loh. Kemarin kan perasaan dia minta rekening gitu. Terus saya lihat loh, ini nomor siapa gitu. Akhirnya kan saya jadi penasaran, lalu ngapain? Sama seperti Pak Yusuf itu, lalu ngapain dia minta rekening gitu kan? Kalau nggak ada ya bilang aja nggak ada gitu kan. Ngapain gitu kan? Gitu. Jadi akhirnya saya telepon aja gitu. Saya telepon, saya nggak lupa ingat saya telepon atau saya WA gitu ya. Saya bilang, Ibu, ini perasaan waktu itu minta rekening kok. Saya lihat saya nggak ada, Bu, gitu kan. Lalu dijawab gitu kan. Dijawab kayaknya ngomong gitu ya. Tapi suaranya juga udah nggak bersahabat ketika dia mau minta saya bersaksi. Udah beda gitu. Cuma bilang begini. Oh, itu kalau nomor itu nomor narasumber kalau itu kita taruh di deskripsi pada saat live saja. Nah itu ya saya ingat sekali, nggak bisa dibohongin, saya ingat sekali. Dari situ saya shock banget. Oh gitu. Jadi saya cuma ngebatin, oh begini ceritanya, ya udah gitu, ya sudah gitu. Tapi saya sudah punya, oh begini, ya udah gitu. Makanya saya ingat sekali. Jadi saya nggak berkata, nggak nambah-nambahin ya, nggak ngurang-ngurangin. Nah itu makanya setelah Pak Paulus datang itu saya ingat lagi, ya ceritalah saya dengan Pak Paulus gitu ya, seperti itu aja sih. Lalu setelah itu kan kakak saya juga diminta gitu kan, saya pengen tahu apakah betul seperti ini gitu kan. Jadi saya kan bertanya-tanya saya bertanya-tanya apa betul seperti ini. Pikir saya gitu kan, ketika kita datang ya, ketika kita mengundang orang gitu kan, mengundang orang datang ya, orang itu kita minta untuk memeriahkan rumah kita gitu kan, untuk memeriahkan acara kita gitu kan, istilahnya kan seperti itu. Orang itu kita minta untuk memberkati orang lain lewat acara kita, lewat channel kita. Ya paling enggak kita kasih orang itu minum gitu loh. Ini sudah hukum alam ya, kita nggak usah peduli apakah narasumbernya itu nyari duit atau tidak, nggak peduli. Ini adalah hati naluri kita sebagai tuan rumah gitu loh. Ya, untuk di gereja pun begitu. Ketika ada gereja pendeta dari luar diminta untuk masuk ke mimbar kita untuk memberitakan, ya tetap itu pendeta walaupun dia tidak minta, itu sudah hukum alam, itu sudah hukum kasih, itu sudah hukum naluri, itu sudah hukum dari Tuhan gitu loh. Ada hati yang tergerak untuk memberi, harus itu gitu loh. Kan seperti itu kan hukumnya gitu. Nah itulah yang saya pikirkan gitu. Nah setelah saya selesai loh, nggak begitu saja. Bye, thank you, goodbye, udah begitu saja gitu. Nah itu aja yang menjadi poin saya. Lalu ketika kakak saya diajak bersaksi gitu kan, terus saya tanya juga gitu kan, ternyata ya sama gitu. Saya bilang, coba lihat, saya bilang, lihat ada nggak nomor usi ditaruh di situ? Ya enggak juga, ya sama gitu. Saya masih belum puas gitu kan. Nah setelah itu ada lagi ibu ada yang bersaksi di tempat saya gitu kan. Nah sebelumnya dia bilang besok saya mau bersaksi di tempat Pak YM gitu kan. Nah yaudah saya tungguin dia bersaksi. Nah setelah dia bersaksi saya cek lagi, ibu dapat nggak gitu. Saya nggak tahu dia dapat, ada Bu 800.000 katanya gitu. Tapi saya pikir itu 800.000 pasti dari saya punya netizen gitu kan, karena saya bilang gini, itu kan sehari sebelumnya kan, saya bilang gini, sehari sesudahnya kan saya bilang, ibu coba lihat itunya Bu, ibu buka lagi videonya, coba ibu lihat di deskripsinya. Lalu dia kaget loh, kok nggak ada, katanya gitu. Ya seperti itulah. Jadi ya sudah gitu. Ya sudah, ini sebetulnya rahasia saya. Cuma karena ada Pak Paulus itu, jadi ya ngomong lah gitu. Jadi ngomong lah. Kemarin dengan Pak Rudi kita ngobrol-ngobrol, ya saya ngomong juga begini. Pak Rudi, saya nggak nyuruh loh Pak Rudi. Saya nggak nyuruh loh. Iya, ini inisiatifnya Pak Rudi sendiri ya. Saya nggak nyuruh, saya hanya curhat dengan Pak Rudi gitu loh. Kalau baik hati itu gimana Bu? Kenapa?
Baihaqi. Kenapa, Pak? Kalau dengan Baihaqi itu bagaimana? Ya, Baihaqi, kalau Baihaqi itu dia kan, tapi saya enggak ini ya. Saya kayak saya berkata iya atas iya, enggak atas enggak. Kalau di Baihaqi itu dulu dia pernah cerita, dia ini kan murtadin juga gitu kan. Nah, lalu tetapi dia itu kan bekas anak orang kaya lah istilahnya. Jadi dia ketika dia lari dari rumah karena dia udah harus mau dibawa ke penjara gitu kan, dia kontrak gitu kan. Tapi kontraknya itu kontrakan yang mahal gitu. Saya bilang kamu kontrak yang nggak usah mahal-mahal banget, orang nggak punya kerjaan gitu kan. Nah disitulah gitu, saya kan nasehatin gitu kan, saya kasih Tuhan Yesus kasih. Nah tetapi ketika dia susah gitu kan, dia susah ya dia butuh uang untuk bayar kontrakan, kalau nggak disuruh pergi. Ya, terus dia kesaksian juga tempat mana dulu, Bu? Kok hilang? Bu Uti kok hilang? Macam mana ini? Halo Bu Uti, masuk lagi. Bu Uti? Ya. Bu Uti, Baihaqi itu dia kesaksian juga di mana bulu atau bagaimana? Coba dijelaskan. Nah itu saya lupa ingat karena itu kan udah lama, saya ingatnya begitu. Cuma dia bilang kan akhirnya ya jujur aja ya, akhirnya kan dia kesusahan gitu kan. Dia kesusahan ya, dia minjem uang dari sana. Dia ngomong sama saya, Ibu tolong Bu, saya harus bayar uang kontrakan, saya nggak ada gitu kan. Loh saya kan berpikir, saya ngomong kasih Yesus, masa dia giliran dia minta duit gitu, saya bilang nggak ada, padahal ya ada lah gitu. Cuma saya bilang duit saya cuma segini gitu, jadi saya kasih lah dia gitu kan. Ada beberapa bulan itu dia akhirnya saya kasih. Yang kasih dia itu Pak Junaidi Salat, sama saya juga sokong dia gitu kan, karena dia memang nggak ada kerjaan gitu. Nah setelah itu setelah itu kan Pak Junaidi Salat kan meninggal. Wah menangis kasihan gitu kan, nangis sampai dia jatuh sakit gitu kan, setahu saya gitu, sampai dia jatuh sakit. Nah disitulah dia ngomong, katanya susah sekali, aduh dia ngomong seorang-orang katanya taunya saya murtadin, tetapi mereka nggak ngerti katanya. Loh saya memang butuh duit, saya butuh makan katanya gitu. Bagaimana nih katanya gitu. Saya udah minta tolong itu orang-orang yang di mana saya bersaksi ya, dia sebut juga YM, seingat saya sih itu ya YM. Lalu ada beberapa tuh saya mintain duit nggak ada Ibu katanya. Boro-boro diangkat telepon saya juga enggak gitu, dia bilang begitu. Jadi, saya minta 200 saja boro-boro katanya gitu, padahal dia udah saya punya udah puluhan ribu katanya seperti itu. Tapi saya lupa ingat itu YM atau itu saya nggak tahu, tapi ya makanya Bapak konfirmasi aja ke dia siapa itu gitu, seperti itu Pak. Ya. Iya, jadi Baihaqi jadi ya ini aja, jadi gini ya. Baihaqi pernah kesaksian di tempat Yusuf Manubulu, terus ketika dia kesusahan, dia tidak mencantumkan nomor rekening Bu, karena nggak punya nomor rekening atau bagaimana? Ya saya nggak tahu Pak, cuma saya ingat sekali dia sampai susah sekali katanya, bagaimana ini katanya kesaksian tetapi minta tolong, dia udah siarkan saya ribuan yang nonton saya, sekali saya minjem duit aja nggak bisa katanya gitu. Dia omongin satu-satu tuh, mereka dia omongin satu-satu gitu. Saya sendiri bilang saya cuma ada segini, akhirnya lagi saya lagi yang bantu gitu. Akhirnya kan kita dari grup RAK kan tolong dia, bagaimana nih Baihaqi, kita ini proyek kita untuk ini. Lalu dia diajak sama Pak Debata untuk kerja di tempatnya dia. Nah itu dia, ketika mau berangkat ternyata dia sakit. Nah dari situlah kita salah paham gitu kan, dia sakit hampir mati, kita salah paham, malah kita tinggalin gitu. Kita kira dia mau macem-macem gitu. Dia seperti itu. Akhirnya udah saya putus kontak gitu. Ya seperti itu. Siap. Oke Bu Uti, terima kasih atas kesaksiannya, bisa ya. Oke. Iya jadi gini Mbak, Pak, sebentar Pak. Tuh. Gimana tuh Bunda Dewi? Bunda Josi? Bun? Bentar. Hubungan lagi. Aduh, ganti akun. parah. Unbelievable, parah. Unbelievable.
kalau saya bisa mengerti apa yang dikatakan Ibu Uti. Kenapa Ibu Uti selalu propagandakan kasih. Ya, kalau saya lihat ya penuh kasih, ya saya harus objektif ya, menilai, ya kan? Dia berusaha apa yang dia katakan dia lakukan. Ini kudos, jempol buat Ibu Uti. Saya harus objektif di sini. Tapi yang saya bilang parah itu adalah kelakuan orang-orang khususnya untuk YM ya. Kita lihat aja deh secara logika, subscribernya banyak, yang menonton di video yang murtadin tersebut juga banyak. Berarti pendapatan dari video murtadin tersebut juga ada pendapatan dong dari YouTube. Banyak. Mana ajaran kasihnya Pak YM? Ajaran kasih yang kamu percaya dan kamu propagandakan ke umat muslim di Indonesia khususnya dan seluruh umat manusia pada umumnya dengan melalui channel kamu Pak YM, mana ajaran kasih? Ini video murtadin tersebut, saya nggak bicara di video-video murtadin yang lain, tapi video murtadin tersebut itu sudah menghasilkan essence dari YouTube. Sudah ada uang pendapatan yang kamu terima dari video tersebut. Mana kasihmu Pak YM? Kalau kamu bilang pelayanan kamu harus membayar pegawai kamu bisa bilang kepada pegawai kamu, sisihkan 50.000. Ada berapa pegawai kamu? 5 orang, 1 orang, 2 orang. Sisihkan 50.000 dari gaji mereka untuk mensumbang murtadin ini yang videonya kamu pakai untuk mempropagandakan, ya. Coba mana ajaran kasihmu? Dan kalau perlu, gak usah deh video ini. Kamu pasti, ya saya yakin kamu banyak uang Pak YM. Kamu bisa makan enak, ya. Mana itu ajaran kasihmu? Mana empati dan simpatimu? Jangankan kepada umat Islam yang susah, kepada orang yang jelas-jelas murtad dari Islam, lalu meminta bantuan kepada saudara seimannya, yaitu kamu. Kamu tidak peduli. Hai umat Islam, ya, jangan bodoh kalian. Lihat nih contoh, they don't care, they don't give a shit. Ya, yang penting perut mereka kenyang. Nauzubillah min dzalik. Semoga umat Islam tidak mempunyai watak seperti itu. Semoga kita semua yang ada di sini di Zoom ini, maupun yang para netizen, jangan pernah mempunyai watak seperti itu. Kita tidak perlu menggembar-gemborkan kasih kisah whatever itulah, ya. Tapi jelas-jelas di ajaran Islam 0,5% penghasilan dari penghasilan kita harus kita sedekahkan, wajib kita sedekahkan, karena itu bukan milik kita. Allah berfirman di situ, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita, Nabi Muhammad, menyuruh kita untuk berbuat baik, bukan hanya kepada saudara seiman saja, tapi kepada umat manusia yang lain, bahkan terhadap binatang sekalipun. Ya, itulah ajaran kasih yang sesungguhnya. Dan sekali lagi, saya tidak akan berhenti berulang-ulang menghimbau kepada umat Islam, para netizen di luar sana, untuk tidak mensubscribe, tidak menonton channel-channel Kristen, terutama channel Manukulu. Karena apa? Kuota yang kalian beli itu merupakan sumbangsih buat ngenyangin perut si Manukulu, bikin kayak dia. Lalu apa yang umat Islam secara pribadi kalian dapat? Tidak ada. Jangankan kepada kalian, ini jelas-jelas loh
loh, murtadin yang menguntungkan dia aja dia nggak peduli. He doesn't care. He doesn't give a shit. Ibaratnya seperti itu. Miris sekali. Tapi saya salut dengan Ibu Uti. Terus terang, saya harus berbicara secara objektif di sini. Saya tidak mengenal Ibu Uti secara pribadi, saya tidak pernah berdebat dengan Ibu Uti karena saya bukan berdebat. Dan saya nggak ada urusannya dengan Ibu Uti. Tapi saya melihat apa yang dia gembar-gemborkan sebagai agama kasih, ternyata dia realisasikan dalam kehidupan nyata dia. Nah itu yang harus saya acungin jempol buat Ibu Uti. Itu aja dari saya. Ya, saya ingatkan lagi, gerakan menolak channel Kristen, gerakan mensupport, menonton channel Muslim. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Josi. Mungkin dari ini Viral kan? Oke, siapa? Di sini ingin saya katakan gini ya. Ketika herder menyala, itu justru dari pihak Kristen sendiri yang membongkar kebusukan dari channel Yusuf Manubulu. Di sini intinya bukan Muslim yang tertipu ya. Jelas-jelas si murtadin Yusuf Manubulu ini menipu Kristen sendiri dengan didatangkannya kesaksian, suruh kesaksian murtadin odong-odong, murtadin botol, disuruh kesaksian, dijanjikan ketika diminta rekening. Sesuai dengan pernyataan Ibu Uti Watimena tadi, ketika itu ditayangkannya nomor rekening itu ketika hanya live saja. Setelahnya channel Manubulu di deskripsinya itu diganti nomor rekening dia sendiri. Jadi ketika itu mungkin dari Ibu Uti itu mengharapkan ya. Jadi untuk seterusnya mungkin di deskripsi itu nomor yang tercantum di deskripsi itu nomor rekening Ibu Uti seterusnya kan gitu kan. Seharusnya memang gitu. Jadi ketika nomor rekening setelah live itu diganti dengan nomor rekening Yusuf Manubulu sendiri, itu jelas Yusuf Manubulu itu menipu para Kristen, para murtadin botol yang dimintai kesaksian, yang bersaksi di channel Yusuf Manubulu. Itu yang pertama. Dan yang kedua jelas-jelas menipu Muslim dengan thumbnail-thumbnailnya yang indikasi itu memfitnah Islam bla 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 bla, tapi semuanya maaf bukan nipu Muslim, nipu Kristen sendiri. Betul, itu yang saya katakan pertama, Mbak. Yang kedua, menipu Muslim itu ketika lewat thumbnailnya. Jadi di sini tidak ada Muslim yang tertipu, nggak ada. Ketika kelakuan si Manubulu itu terbongkar, di sini kebusukan si Manubulu terbongkar ya. Ketika herder dari Kristen sendiri menyala seperti Rudi Yohanes, Uti Watimena, itu kambing congek. Si Yusuf Manubulu itu tinggal tunggu kehancurannya, tinggal tunggu kepunahan channel dia itu. Ketika dia memposting channel tentang kajian Bible, nggak ada yang lihat, ya kan? Lah terus ketika dia menampilkan murtadin botol dengan segala kesaksian, dengan iming-iming nomor rekening diminta, tetapi setelahnya diganti dengan nomor rekening dia sendiri. Lah di sini jelas Kristen yang tertipu begitu. Jadi saya ucapkan selamat untuk Yusuf Manubulu, tinggal tunggu kehancuran channelnya, dan selamat juga untuk para murtadin odong-odong yang selanjutnya akan dimintai kesaksian, didatangkan ke channel Manubulu untuk dimintai kesaksiannya. Selamat, Anda telah tertipu dan Anda akan tertipu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini Bang Yonatan, monggo silakan. Gerakan menolak channel Kristen. Gerakan menolak channel Kristen. Lanjut. Oke, Bang Handi mungkin mau ini silakan reaction. Memberi komentar untuk Manubulu gitu. Ketinggalan. Belum nonton yang Bang Handi belum nonton. Silakan busonya, silakan busonya. Saya mau komen untuk Bu Josi dan Bang Hasbi. Bravo, keren. Itu aja. Silakan Bang Handi. Begitu doang. Makasih Mbak Sonya. Kirain minta nomor rekening saya. Busonya kan CS saya Pak, yang CS kita kan ya busonya. Siap, insyaallah. Oke, Yunfilah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, silahkan Anda subscribe channel-channel Muslim untuk memperjuangkan akidah kita.
apapun itu berharga buat kami, insyaallah. Oke, mungkin siapa lagi nih yang mau monggo? Iya, assalamualaikum. Oh, Pak Saiful. Oh iya, monggo. Mantap, ini yang pedes, komentarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ramana Raja, komentarnya harus pedes, ayo. Mantap. Iya, jadi begini. Ya, itulah Allah maha membuka aib hambanya dan maha menutupi aib hambanya. Ketika dengan kejadian itu menjadi suatu pelajaran yang besar bagi kita, bahwa itulah hukum kasih. Yang pertama, kasih mati Tuhan. Yang kedua, kasih bodoh orang. Yang ketiga, kasih kesaksian orang terus ditipu. Yang keempat, kasih kenyang orang. Yang kelima, ya kasih-kasih begitulah. Yang keenam kasihan deh lu. Yang enam itu kasihan dulu. Sebetulnya masih banyak yang saya mau tambahkan, cuma kata-kata saya sudah disampaikan oleh Ibu Yosi. Saya salut Ibu Yosi. Alhamdulillah sudah bawa maksud saya sebagian. Oke, yang lain lanjut. Lanjut lagi yang lain. Sudah gitu aja, Saiful. Oke, kalau tidak ada berarti saya tambahkan. Jadi perlu saya ingatkan. Yang menoho. Ya, perlu saya ingat. Agak dikit apa ya maksudnya? Mendayu-dayu tapi neken gitu. Ya, jadi begini. Nah, ketika manusia itu kehilangan akal sehat tentang bertuhan, maka itulah jadinya. Dia akan menghalalkan segala cara untuk membesarkan dirinya, untuk memperkaya dirinya. Jadi kalau bagi saudara-saudara saya yang muslim perlu saya ingatkan, ya. Kalau mau seperti mereka silahkan bertuhan kepada Yesus. Kalau mau tidak seperti mereka, mari kita bertuhan kepada Allah. Jaga akidah kita, jaga keimanan kita sebagai seorang muslim. Jadi jangan hanya kita jadi muslim-muslim saja, tetapi harus mempelajari apa yang diajarkan dalam ajaran kita, supaya menjadi benteng untuk anak cucu kita. Nah, dan pesan saya yang terakhir untuk saudara-saudara saya yang Kristen, ya, lebih cepat lebih bagus kalian mualaf. Amin. Amin. Dan kita tidak boleh memaksakan. Amin. Biarkan Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan hidayah. Mungkin ini Pak Sugi kayaknya dia udah pakai. Pak Yan, Pak Desugi, boleh nggak saya komentar lagi? Sekali lagi. Sebentar Bun. Boleh. Ini dia pakai 2 Korintus 12 ayat 16 kayaknya ya, Yusuf Pangdubulu nih. Betul nggak Pak Sugi? Betul. Selain itu pakai Filipi 1:18 Bang. Filipi 1:18 Roma 3 ayat 7. Pak Sugi silakan. Ini Bang Egel ya? Bang Egel kah? Bukan, nama saya Pak Ijo Bang. Dibacain dong 2 Korintusnya dong, tolong. Ijo. Baik Tapi Pak. kamu katakan dengan kelicikanku aku menjeratmu dengan tipu daya. Kan dengan dijerat tuh. Ngejeratnya teman sendiri. Aduh. Gimana Bang? Mungkin ada yang bisa share screen ayatnya. Boleh saya screen. Tar. Oh, saya bukan dari grup ini. Satu lagi. Oh, ini nih saya ada satu nih. Screen saya baca ya. Ya. Nanti itu kan ada TB, ada TL, coba. 1 Korintus ya? Ini ayat yang 10 buat Pak Desugi sama Abdon bukan ya? 2 Korintus. Ya, 2 Korintus 12 ayat 16. 16. Yang dituduh. Iya. Itu masih TB kan? Yang satu dituduh, yang satu mengaku kan gitu. Nah, ini masih terjemahan baru. Ini ayat 10 nih ya buat Pak Desugi sama Abdon tadi. 10. Kita bacakan ya. Boleh Berarti nggak salah dia nipu, memang ayatnya ada gitu loh. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi kamu katakan dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Nah, di sini seolah-olah Paulus itu dituduh sebagai orang licik, tapi kalau kita lihat di dalam TL justru Paulus mengaku orang licik.
Coba Bang Asin udah set TL-nya nggak dikeluarin? Terjemahan lama tuh. Nah itu. Coba baca lagi busanya. Yang lama ya, TL ya. Ya, TL. Nah, tetapi biarlah begitu. Aku ini tiada membebankan kamu, melainkan sebab cerdik. Aku tangkap kamu dengan muslihat. Mantap. Dor. Gitu. Oke, silakan Bunda Josi. Nanti tambah lagi ayat-ayatnya. Monggo, Bunda. Bu Josi. Terima kasih Pak Yan untuk waktunya. Terima kasih Pak Desugi dan terima kasih untuk Ikhwan Villa yang ada di Zoom ini yang memberi kesempatan saya untuk bicara. Ini sebenarnya semoga apa yang akan saya katakan ini bisa didengar para murtadin ya. Untuk kalian para murtadin, ketidaktahuan kalian nggak masalah. Goblok jangan, bego jangan, tolol jangan, ya. Kenapa saya bilang begitu? Kalau kalian diminta oleh tim Yamanubulu untuk bersaksi, kalau kalian ini saya kasih tahu kalian ya soal hukumnya ya. Kalau kalian disodorkan kertas untuk tanda tangan, baca dengan seksama. Jangan main tanda tangan. Itu yang pertama, kalau kalian disodorkan sebuah kertas, baca dengan seksama. Kalau di situ dikatakan kalian tidak akan menuntut royalti atau apa, jangan tanda tangan dan jangan memberi kesaksian. Jangan goblok. Jangan hanya gara-gara uang 200.000, 300.000 sampai di bawah 1 juta, sampai di cuma 1 juta. Kalian mau digoblokin. Sungguh bodoh lah umat-umat itu. Kenapa saya bilang mau digoblokin? Kenapa? Karena pendapatan Manukulu dari kesaksian kalian, saya bisa jamin di atas 5 juta dari satu video. Saya bisa jamin itu. Jangan mau. Kalau bisa, nih saya ajarin biar kalian pinter nih, ya. Jangan bego, jangan goblok, jangan tolol, bin idiot, jangan. Kalau mau kecemplung sekalian, ya, karena kalian kan akan menjelek-jelekan Islam, ya. Sekalian aja. Kalian menjelek-jelekan Islam, kalian harus dapat duit dari itu, jangan bego. Ya. Kalau bisa kalian minta royalti dari video kalian itu. Dari video kesaksian kalian minta royalti. Kalau Manukulu, Pak YM ini ya tidak mau memberikan kalian royalti, jangan mau kesaksian. Kenapa? Yang dienakin dia, pihak dia, bukan kalian. Sampai kapanpun video kesaksian kalian itu akan membuahkan hasil duit buat dia. Tapi kalian apa? Nah ini saya ajarin kalian secara ekonomis berpikir ya. Misalkan kesaksian kalian hari ini, tapi video itu mungkin bisa sampai 10 atau 20 tahun yang akan datang. Berapa duit yang dia hasilkan dari video itu, dari kesaksian kalian? Ayo kita kalkulasi secara matematika. Jangan mau bego, saya kasih tahu. Sekalian aja, lu pada beri kesaksian yang begitu dramatis, yang begitu wow, begitu salutnya umat Kristen di Indonesia kalau kalian itu menjelek-jelekan Islam, mendiskreditkan Nabi yang dulu merupakan Nabi kalian, lalu menghina pencipta kalian. Jangan tanggung-tanggung. Udah menghina kayak gitu, lu juga harus dapetin duit. Gua kasih tahu aja, gua ajarin. Jangan bego. Serius nih, jangan bego. 20 tahun yang akan datang, Manukulu masih tetap akan mendapatkan pendapatan walaupun dia sudah mati. Masih tetap mendapatkan pendapatan dari video kesaksian kalian. Kalian dapat apa? Gigit jari. Makanya kalau nih, saya dengar kemarin Rudi Yohanes bilang, katanya Manukulu sudah menciptakan sebuah tim yang mencari ke pelosok-pelosok orang-orang untuk dimintain kesaksian. Ini kata Rudi Yohanes ya, saya mengutip kata Rudi Yohanes ya. Nah, dengan begitu, berarti ada tim yang mendatangi orang satu persatu.
Nah, kalau salah satu dari kali itu adalah kalian, dan kalau timnya itu menyodorkan sebuah kertas, jangan tanda tangan. Tanya, baca dulu baik-baik. Tanya, manfaatnya apa buat saya, lalu saya dapat apa. Kalau cuma dikasih 500.000, jangan mau. Jangan mau. Pinter dikit kalian, ya. Walaupun kalian sebenarnya udah bego, karena murtad. Bisa murtad tuh kalian sudah menunjukkan kalau kalian tuh bego kuadrat tingkat dewa. Tapi pinteran dikit deh. Jangan mau. Kalau cuma dikasih 500.000, 1 juta, jangan mau. Karena apa? Potensial itu video kesaksian kalian itu masih bisa menghasilkan uang 20 tahun kemudian. Ya. Dan untuk umat Islam, sekali lagi, saya tidak bosan-bosan. Jangan menonton channel tersebut. Kalian menonton channel tersebut sama saja kalian memberikan makan buat itu orang. Sama saja kalian ikut andil, berkontribusi, mendukung, mensupport channel tersebut untuk mendiskreditkan agama kita, mendiskreditkan nabi besar kita, mendiskreditkan kitab suci kita, dan menghina, mendiskreditkan Tuhan pencipta alam ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pikirkan baik-baik, saudaraku seiman. Apa manfaat dan mudaratnya? Saya pribadi tidak pernah dan tidak mau menonton channel-channel tersebut. Tidak pernah mau tangan saya dikotori oleh itu. Saya sudah terlalu banyak dosa. Gak mau lagi saya nanti dipertanggungjawabkan. Di akhirat nanti Allah tanya, "Hei Josie Dewi, apa yang sudah kau gunakan dengan uangmu?" Wah, kamu nih, gara-gara kamu mendukung si Manuk Bulu nih secara tidak langsung. Allah, saya nggak tahu, Allah. Itu kan ini saya cuma mau hantem tawuran di live chatnya Manuk Bulu, mau hajar oten-oten. Kata Allah, saya nggak bisa begitu, coy. Lu udah mendukung dia, dan banyak saudara seiman lu yang murtad gara-gara pelayanan dia. Ingat, pelayanan dia. Mereka membahasakan itu pelayanan. Tujuan mereka apa? Memurtadkan kalian, memurtadkan saudara kalian, memurtadkan ibu kalian, memurtadkan adik kalian, anak kalian, bapak kalian, tante kalian, om kalian. Mau kalian seperti itu? Jangan lakukan itu, saudara seimanku. Gerakan menonton, gerakan mensupport dengan menonton channel Muslim. Mau channel Muslim apa aja? Gak perlu ke JCC. Kalau kalian gak suka JCC, gak masalah. Gerakan menonton, mensupport, menonton channel Muslim. Kalian suka dengan Kaf Channel, tonton Kaf Channel. Kalian suka dengan Benteng Umat, tonton Benteng Umat. Kalau kalian suka dan cinta dengan JCC, alhamdulillah, tonton JCC. Yaitu apa? Di JCC itu bukan hanya Julfikar Official, tapi ada Basin Channel, ada Sugi Kristologi, ada Salam Akal Sehat channel Pak Sugi juga, ada Yan JCC, ada Penegak Islam, ada The Nova Channel, ada Sakuragi Channel, ada Yonatan Nanda, ada Juma Official, ada Julkifli M. Abbas. Silakan kalian tonton, silakan kalian support dakwah-dakwah para kristolog ini. Saya tanya, Bu Josie channelnya apa? Nggak punya channel saya. Kenapa Bu Josie nggak punya channel? Saya gatek, Ikhwan Fillah. Saya nenek-nenek gatek, pusing saya. Nggak ngerti saya yang kayak gitu-gitu. Saya dibikinin email aja, saya sekarang seperti apa. Tapi tolong Ikhwan Fillah, resapi di dalam hati kalian. Apakah saya mau menonton channel Manuk Bulu lalu secara tidak langsung memberikan support kepada dia? Tanya dalam hati kalian. Untuk apa saya lakukan ini? Gitu. Apain sih saya lakukan ini? Itu tanya dalam hati kalian. Hajar oten di live chat Manuk Bulu itu nggak bermanfaat. Mau kalian hajar kek, mau kalian enggak, mereka tetap tidak akan ini. Dengan kalian memboikot channel-channel tersebut, kering mereka, gigit jari mereka. Yuk,
Mari, saya ajak kalian, mari kita bersama-sama mensupport channel-channel muslim. Mari kita bersama-sama mensupport para kristolog dalam bentuk apapun. Dengan doa kalian yang tulus dan ikhlas, insya Allah para kristolog ini, kristolog dimanapun berada, akan diberi rahmat, dipanjangkan umurnya, diberi kesehatan, diberi diberi semangat dari Allah untuk tetap berjuang membentengi umat. Siapapun kristolog itu, nggak perlu kristolog yang dari JCC, kristolog manapun yang menyuarakan untuk membenteng umat, untuk melindungi umat Islam Indonesia khususnya. Ingat, Indonesia menjadi target nomor 1 untuk dimurtadkan. Mau kalian? Jangan anggap enteng. Jangan anggap enteng, saudaraku. Lihat kelakuan mereka. Minoritas saja rasa mayoritas. Bukan rasa Ajinomoto. Bukan rasa Sasa. Bukan rasa Royco. Rasa mayoritas. Petantang petenteng. Tapi kita umat Islam, jangan melakukan tindakan kriminal, jangan melakukan tindakan anarkis. Karena apa? Tunjukkan kalau Islam itu rahmatan lil alamin, dengan akhlak dan budi pekerti. Ayo sekali lagi, saya menghimbau kepada kalian. Gerakan menolak channel Kristen, gerakan mensupport, menonton channel Muslim. Itu aja dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah menyinggung perasaan para netizen dimanapun Anda berada. Saya tidak bermaksud untuk menyinggung perasaan kalian. Dengan segala kerendahan hati saya meminta maaf. Mari kita sama-sama memperjuangkan, melindungi, membentengi saudara seiman kita dari pemurtatan. Dengan cara apapun. Sesuai dengan kemampuan kalian. Tidak dengan harta, dengan doa, dengan moral, support moral, dan dengan jempol kalian. Yaitu apa? Gerakan mensupport, menonton channel Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin menyimak lagi. Silakan dilanjut yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bunda Josi. Mantul. Ya, saya kira kata-katanya Bunda Josi ini seandainya saya di pihak murtadin, mungkin saya langsung malam ini jadi mualaf kembali ini. Amin, amin, amin. Alhamdulillah. Ini Iwan Villa, kita ingatkan ada beberapa hari yang lalu, tidak lama, ada misionaris yang datang ke daerah Jawa Barat, yaitu daerah Rajagaluh ya, Majalengka. Itu malah yang dicarinya anak-anak. Ada beberapa yang kita udah pernah reaction, alhamdulillah. Nah, kalau ada begitu Iwan Villa, jangan tekan-tekan di atas materai, nggak usah bawa ya, polsek terdekat, karena di situ ada undang-undang, ada SKB 3 Menteri di situ udah kena itu. Ingat ya Iwan Villa, dimanapun Anda berada, kalau ada melihat begitu langsung, walaupun di jalan, kalau bisa direkam dulu sedikit, beberapa lama, bukti bawa ke pihak kepolisian. Karena tidak boleh menyebarkan agama yang telah kepada orang lain yang telah memeluk agama. Itu aja Iwan Villa, untuk mengingatkan saja. Dan alhamdulillah mungkin Pak Sugi Harti mungkin ini ada ada salah satunya mungkin dibawa di Matius 10 ayat 16 kayaknya ya, Pak Sugi. Mana Pak Sugi Harti nih? Maluk dulu nih. Mau tanya sebentar Pak Yan. Oh silakan Pak Bang Edo, silakan. Misalkan ini Pak Yan, ada yang memberikan kita semacam buku kayak gitu-gitu, tapi dengan tujuan mengajak gitu. Itu apa bisa dijadikan barang bukti Pak Yan? Bisa, insya Allah bisa itu. Berarti jangan di ini ya, terima aja gitu ya?
terima aja dulu. Pokoknya laporkan aja. Laporkan aja. Bukan kita ini ya, dalam artian nggak boleh. Itu udah jelas kok, tahun 76 nomor 1. Iya. Peraturan pemerintah ya ini, SKB 3 menteri, bukan satu orang, bukan satu menteri. Dan di ACC oleh Presiden Republik Indonesia saat ini ya Pak Jokowi kan. Insya Allah, dan itu tidak akan dihapuskan. Insya Allah. Karena apa? Supaya kita toleran terhadap sesama umat. Itu. Oke, mungkin Om Basin mau nambahin? Atau ya siapa yang mau nambahin tentang Ucup ini? Boleh saya sedikit Bang. Silakan Bang. Ini menambahi tentang apa yang dikatakan tadi oleh Bunda Josi ya, tentang gerakan anti atau tidak menolak tidak menonton channel-channel Kristen semisal channel Manubolo itu bagus, kita dukung sepenuhnya, dan kita memberikan solusinya di sini berupa gini. Kalau seandainya ada netizen ya kok tergelitik atau mungkin tergugah giroh atau semangatnya untuk menjawab, itu silahkan mungkin di channel-channel yang sudah terafiliasi dengan ZCC ini untuk memberikan komen, atau di ZCC sendiri itu request gitu, ini kok channel Manubulu posting kayak gini, mungkin lihat thumbnailnya gitu ya, itu seandainya di reaction gimana lah, itu nggak apa-apa. Kita juga ada tukang reaction, ada pakar-pakar reaction di sini, kayak Ustadz Sugi, Ustadz Yonatan Nandar, Umi Rifa dan lain sebagainya. Itu silahkan request saja untuk menghindari agar dari pihak Muslim itu tidak lari, tidak nonton ke channel-channel Kristen. Kita mintakan reaksinya aja, kita reaction videonya begitu. Dan soal Bunda Josi, selamat malam Bunda Josi, apakah sudah tidur? Di sini pagi Pak, nggak pagi deh. Oh iya. Jam Gini. 12 pagi, mau jam 12 siang. Saya lagi ngerokok nih sambil. Oh iya, saya menanggapi dan mungkin solusi untuk Bunda Josi ketika banyak netizen meminta kenapa Bunda Josi tidak punya channel. Gatek. Nah, ini solusi. Saya tidak sedang membahas gapteknya. Saya memberikan solusi gini Bunda. Seandainya saya bikinkan channel atas nama Bunda Josi, ya kan, nanti kita kelola bersama gimana? Ya, kalaupun ada hasilnya itu nanti saya sumbangkan seluruhnya untuk JCC dan kepentingan umat. Alhamdulillah. Kita tidak bicara soal hasil itu nanti kan ya. Itu katakan bonus juga ya. Misalkan, biar netizen dengar ya, biar netizen dengar nih. Kalau misalkan ada hasilnya nanti, seluruhnya 100% saya sumbangkan kepada JCC untuk kepentingan umat. Itu baik. Mantap. Nah, gini, ya betul Bunda. Gini, tapi saya tolong, Pak Hasbi Robi, tolong. Jangan saya diserahin itu channel untuk passwordnya atau apa, enggak ada. Oh gitu. Nggak ngerti gua. Nanti seandainya pun ada rekan-rekan di sini yang mungkin mau yang mau ikut membantu membesarkan channel Bunda Josi seumpamanya, itu bisa kita kasih password emailnya. Kebetulan saya ada beberapa channel itu dengan mungkin belum begitu fokus atau alias masih vakum gitu. Nanti bisa kan kita ganti dengan nama Bunda Josi, nanti pengen profilnya gimana lah, nanti kita isi konten-konten dakwah gitu loh Bunda. Ya kita cari solusinya pokoknya jangan netizen tahu ya, itu bukan channel saya, itu channel JCC bersama. Yang mana kalaupun nanti menghasilkan itu 100% akan saya sumbangkan kepada JCC. Tapi atas nama itu Bunda Josi gitu loh maksudnya. Oh gitu. Lalu boleh. Mau tanya Bunda Josi. Boleh. Bentar, ini yang pakai baju SMA ini fotonya Bunda apa bukan ya? Iya, itu foto saya itu. Nggak percaya. Keren kan? Nanti itu aja. Profilnya itu saja nanti. Berarti kata Pendeta Hendritan tuh benar ya, ada domba, ada kambing, ini domba kambing ini ya. Silakan Bunda. Ya itu saya, kalau ada yang mau tanya netizen tahu itu foto SMA ya, itu saya, itu nenek-nenek lah, itu sama nenek-nenek, nggak masalah kan? Saya nanya sama Bu Jose. Silakan Pak. Bu Jose umurnya udah berapa?
Kalau itu privacy, yang penting saya udah nenek-nenek aja. Tapi jangan salah, nenek-nenek saya masih kuat lah, berantem 5 orang juga bisa ambruk lah sama saya. Enggak, soalnya saya belum punya istri gitu. Aduh, lu mah anak gue. Jangan. Bu Josi dia punya suami tahu. Suami saya ganteng, pinter, tajir. Maaf, bukan nyombong. Tapi nggak berkumis seperti Rahman Raja kan? Kenapa? Nggak berkumis seperti Rahman Raja kan? Oh, ada dia yang foto kumisan, nanti saya kasih tahu deh. Ganteng, dijamin ganteng, suami saya tinggi gede. Saya Jatan Nandar kumisan kan janggut tuh. Jatan Nandar kumis janggut itu ya, Pak Saiful. Iya. Ini ada Etan ini. Oke, Iwan Fira, mungkin ada yang menambahin lagi tentang reaction Menuk Bulu. Ustaz Unggul. Ustaz Unggul. Silakan Ustaz Unggul. Monggo. Kemarin Ustaz sama Bang Ian ya yang mengenai C1 sampai C6. Iya, betul. Oke, saya share boleh? Boleh. Supaya Iwan Fira yang ada di ini pun tahu itu. Kelas-kelasnya itu caranya. Monggo, silakan Ustaz Unggul. Oke, Iwan Fira, mungkin ini C1 sampai C6 ini tentang pemurtadan lah intinya para misionaris. Nah, mungkin insya Allah kelihatan ya. Kurang gede. Di iniin Pak Ustadz di landscape diputar. Nah, ya. Oke. Ini untuk awalannya aja, nanti komplitnya bisa dikirim deh kalau yang mau berkenan. Ini didapat dari Ustadz Menachem Ali sama Pak Donditan ya. Cara-cara misionaris menyusup untuk pemurtatan. Jadi dikategorikan C1 misalnya seperti ini, gereja tradisional. Artinya tradisional di sini konvensional ya. Bahasanya juga bahasa luar yang bukan bahasa setempat, bukan bahasa dari Al-Qur'an. Ini udah jelas non-muslim ya. Dan seterusnya. Contohnya C5, gerejanya konvensional, sudah memakai bahasa lokal, misalnya bahasa Madura ya. Di sana diterbitkan oleh LAI Gospel atau Bible dalam bahasa Madura. Di situ tidak ada kata-kata Yesus, tapi semuanya dipakai Isa Al-Masih karena untuk nembus ke orang yang masih kuat Islamnya ya. Kemudian budaya setempat dipakai, baik itu tarian, kesenian dan sebagainya. Tradisi Muslim setempat dipakai, ikut merayakan Idul Adha, Idul Fitri dan sebagainya. Lalu mengaku Muslim mesianik. Ini yang tuduhan Pendeta Martinali nih kepada Ustadz Nandar ya, mengakunya Muslim mesianik. Terus musolanya juga mesianik. Ya kurang lebih begitulah seperti yang saya janjikan kemarin. Nanti kalau ada yang mau lebih lengkapnya, ini kan cuma sepotong aja. Klasifikasinya, terus gerakannya seperti apa lebih komplit nantilah. Ini saya menepati janji aja kemarin sama Bang Yan. Segitu dulu Bang Yan, standby lagi. Siap. Makasih Ustadz Unggul. Silakan, mungkin ada yang menambahkan lagi. Itu Iwan Filah yang tadi yang dilihatin itu cara-cara mereka itu dari kasar sampai halus. Nah ini hati-hati dengan para misionaris ini. Kalau memang terdapat di kota Anda atau di daerah-daerah Anda, rekam atau apapun itu, bisa rekam, bawa ke tempat. Setelah rekam, bawa itu sebagai bukti bahwa mereka itu tidak boleh di negara Indonesia, Republik Indonesia ini, termasuk kita sebagai Muslim nggak boleh. Itu aja Wan Filah, sedikit gambaran. Kita kembali lagi pada topik ini tentang cekar-cekaran antara Menuk Wulu dengan domba dan kambing gitu ya, Bang Basin ya. Kalian Bang Basin mungkin mau komentar?
buka mute-nya, mute-nya dibuka. Sorry. Udah terwakili semua, udah cukup. Disisakan udah, buat gimana Pak Sugi? Ya, Oke, gimana Pak Sugi? Sugiharti? Jadi Sugiharti, aduh. Ada tadi di channelnya di chat, kata Bunda Josie, di chatnya Pak Sugi ada Papi Sugigi gitu. Manu Bulu sama siapa? Sama Rudi. Mantan Bu Uti. Saat kesaksian di Manuk dulu. Jadi merasa tertipu. Manu Bulu kan udah dilaporin sekarang itu kalau nggak salah. Yang laporin. Oh. Ya itu timnya Menahem Ali karena salah dia dalam memotong video itu ya. Oh iya. Tadi saya dari roomnya CIA Central Kristen apologet gitu. Baru saya sama Teddy ini tadi di sana dari maghrib tadi sampai ini baru selesai. Kita bahas ini juga sih sekitar menitan. Jadi kan Gracia Pelo itu sebenarnya udah ngasih statement tuh ke ke Manu Bulu tuh. Hati-hati Pak Manu Bulu itu salah katanya. Ya emang sih. Karena gini, yang ditekankan Pak Ali di situ kan kata Yesus ini dituding sebagai mamzer atau anak haram, anak hasil zina gitu kan. Itu yang tertulis di dalam Talmud. Itu. Di sana Gemara menceritakan bahwa Yesus itu lahir dari ibu yang bernama Miriam dan dia dikatakan seorang stada. Stada ini artinya orang yang tidak setia gitu pada suaminya. Nah, dipotong-potong tuh sama si Manu Bulu. Akhirnya berkasus sekarang. Iya. Itu sudah diurus sama Ustadz Menahem Ali, terus sama pengacara beliau juga, kemudian juga diurus lah sampai ke Polda Jawa Timur ya. Jadi mengenai pemotongan itu karena berdampak besar fitnahnya kepada nama baik dan juga jadi banyak pertanyaan. Ustadz Menahem Ali kan sebagai seorang dosen juga gitu loh. Tapi karena potongan-potongan itu sangat merugikan beliau gitu. Jadi nanti malah double-double tuh hadiahnya Yusuf Manuk Bulu dari pencemaran nama baik Ustadz Menahem Ali dan penipuannya. Iya, sebenarnya betul. Sebenarnya ini kayak murtadin odong-odong ini harusnya lapor karena tidak sesuai dengan ini, termasuk bukti sebenarnya, bukan lapor ya. Maksudnya ya nipu-nipu gitu lah, lapor pada ini. Tapi bagus lah Rudi ini membuka kebenaran ini, dan artian kebenaran tuh bahwa di situ ada tipu-tipu. Mungkin sama aja gitu ya, mungkin ya, kita hanya bilang kemungkinan, kita kecurigaan itu. Silakan Bang Etan. Ya kalau dibilang menipu saya nggak tahu ya, tapi kalau dibilang kurang berwawasan saya rasa ya, karena Manu Bulu kan bukan seorang debater. Dia hanya sebagai fasilitator, di mana dia selama ini mencari banyak yang ngakunya sebagai murtadin, kemudian memberikan kesaksian di depan publik untuk mendapatkan viewers banyak, kemudian uang mengalir ke dia, kan gitu tujuan sebenarnya. Nah, ketika berhadapan dengan fakta konkret, di mana di dalam fakta tekstual yang mana di dalam naskah itu diceritakan bahwa Yesus dibilang seperti itu, ya Manu Bulu dengan entah karena ketidaktahuannya dia atau karena kesengajaannya dia membuat statement begitu, akhirnya kan berimbas balik negatif ke dianya gitu. Jadi makanya gimana ya, kalau mau berapologet itu ya mesti harus tahu dulu kan, jangan seperti Manu Bulu, nanti itu bahaya kita juga sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh aku nimbrung? Boleh. Ini masih reaction Pak Marwoto. Iya, aku tahu. Kalau di nimbrung.
kalau di Sepolyang itu kan jelas dia istilahnya selalu menjatuhkan Islam gitu, tapi dengan cara kasar. Kalau di Manuk Bulu ini adalah caranya lebih halus. Dia memanggil murtadin yang tidak konten, tapi dia harus mengakui dia tuh dari Islam. Tapi kalau dalam perkembangan sekarang, Manuk Bulu sebetulnya sudah mengalami yang namanya keguncangan viewers dan sebagainya, karena kita sendiri memberikan reaksi keras pada channel mereka itu. Jadi dengan adanya seperti itu ya sebetulnya channel mereka sebetulnya sudah guncang gitu. Tapi bagaimana caranya untuk menghidupi dia, ya caranya seperti itu. Bisa jadi memakai fitnah, bisa jadi memakai yang namanya cara-cara donasi lah, apa namanya, seperti itu. Yang aku ketahui seperti itu loh, Bang. Kalian. Oke, makasih. Mungkin dari Bang Etan, apa penipuan itu nipu atau enggak? Ya, kalau Bang Etan enggak. Kalau menurut makanya gini, Bang, sedikit sih. Kalau kita itu dalam room ZCC ini, kita jangan menargetkan viewers, tetapi targetkanlah bagaimana debat kita ini berjalan secara akademis. Betul. Itu yang paling penting sih. Kalau udah targetnya kepada viewers, kita bisa habis ini. Betul, Bang. Jadi gini, Iwan Villa, kita akan ini ya, coba Anda kaji secara mendalam yang kayak tadi Bu Uti katakan, rumusan penipuan atau unsur-unsurnya. Salah satunya objektif yang meliputi perbuatan, yaitu menggerakkan. Yang kedua, digerakkan. Siapa yang digerakkan? Terus memberi hutang ataupun memakai, itu unsur-unsur yang lain. Dan ada salah satunya memakai tipu muslihat. Ini salah satu unsur penipuan. Apakah termasuk? Kita kaji aja bersama-sama. Mungkin Iwan Villa akan melihat hal-hal tersebut di channel-channel Manuk Bulu ini, atau mungkin channel yang lain yang secara gamblang, ataupun ada yang menistakan agama, mau ke agama Islam, Kristen dan sebagainya. Rudy itu kita harus kaji baik-baik. Kenapa? Rudy emang kayak gimana? Ngomong apa? Enggak, bukan Rudinya. Rudy malah membongkar para yang kena, bukan tipu ya, kena apa ya? Kenapa Bang Sugi? Ya kena tipu lah, tentang rekeningnya dan sebagainya gitu, Om Etan. Jadi ikut kesaksian di situ, diiming-imingi sesuatu rupiah lah, walaupun tidak dibicarakan di situ. Tolong Bang Etan misalkan, minta nomor rekeningnya, nanti Bang Etan kesaksian. Intinya ya ada harapan lah, bujuk rayu kan, ada sesuatu imbalan kan di situ. Tahu-tahu ya apa yang setelah itu tidak sesuai lah keinginannya gitu. Mungkin tidak sesuai ya, kalau nggak dibayar nggak mungkin lah. Tadi salah satunya siapa, curhatan dari Bu itu siapa tadi, Bang Sugi? Lupa saya. Paulus, terus ada ibu-ibu satu, terus yang ini kan Baihaqi yang paling ketara. Baihaqi ya, murtadin itu. Ketara itu Baihaqi. Udah sengsara di nomor rekening untuk dicantumkan ya, mereka berharap kan ada yang kirim transferan. Setelah live dirubah nomor rekeningnya, diganti seperti semula, pakai rekeningnya di Manuk Bulu itu, nomor rekening anaknya ya kalau tidak salah itu ya, Tyson itu ya. Betul. Ulan siapa itu, Ulan Dari apa Ulan Sari itu. Jadi rekening si narasumber ini setelah live diganti, hilang. Ada videonya nggak? Kalau yang setelah live sudah menonton dan mau mentransfer ya otomatis transfernya ke rekening Manuk Bulu sendiri, karena tidak ada lagi tercantum di situ nomor rekening si narasumber. Itu yang mereka merasa merugikan. Dan ini bukan dibongkar sama kita Bang Etan, dibongkar sama saudara-saudaranya seagama lah gitu. Mana ada videonya?
Ada tadi udah kita putar 2 kali. Nanti besok lah insya Allah pengamatan. Kita putar lagi. Ya besok ya. Iya betul. Judul keywordnya apa bang? Biar gue ikut. Bentar ya. Lihat. Baihaqi. Bukan Baihaqi. Sakuragi ganteng. Iya itu. Hah? Membuka. Bukan. Bentar. Membuka kegalauan Sakuragi. Membuka mukanya. Jangan takut bicara kebenaran. Itu Nathan. Jangan takut bicara kebenaran. Saat Bu Utinya itu di 2 jam 29. Yang Baihaqi-nya deh? Ya di situ Bu Uti itu yaitu di 2 jam 29 menit. 2. Oke deh. Sebentar gitu. Pada waktu kesaksian si Baihaqi ini viewernya banyak. Tapi waktu pas minta tolong, ya Allah, ya Robi, ditolongin aja enggak tuh. Sampai ya 200.000 pun nggak dikasih. Itu yang agak sedih, padahal ribuan loh. Saya bilang tadi kali sekian tertimpa pohon. Sekian dolar, ya puluhan juta lah, terimanya bisa ratusan itu. Dikasih minta 200 aja, minta bantuan 200, mohon maaf Yuansullah ya begitulah. Hati-hati men, si Manuk Bulu Protestan tukang tipu. Ibu Uti aja ketipu sampai marah-marah, bilangnya dikasih uang transfer, taunya ditipu Manuk Bulu. Kasihan Ibu Uti ditipu 5 juta. Bener kan? Salah. Ya itu. Nah nonton aja Bang Etan. Ya benar atau enggaknya walau alam bisawab lah. Tapi yang bongkar kan bukan muslim. Kalau bongkar muslim mungkin agak dikit tanda kutip ya, bisa tidak objektif. Tapi yang buka kejanggalan ini ya umat sebelah juga, umat Kristen juga gitu. Salah satunya ya banyak para murtadin katanya. Buset. Ya ini makanya rumusan delik. Kita umat muslim sudah tahu tekniknya si Manuk Bulu itu seperti apa ya. Cuman kita kan nggak bisa buktikan karena kita bukan narasumber. Dan ternyata narasumbernya sendiri yang bersaksi dengan siapa, si Rudy Yohanes itu. Saya bisa ikut nimbrung ya. Bentar ya. Silakan mau saya pikir dulu bentar saya pikirin dulu. Boleh apa enggak? Ya udahlah, bolehlah. Udah, memang daripada nangis. Pertama kali itu kan Bu Uti omong sama Rudy Yohanes tanpa live. Iya. Akhirnya di live kan sama Rudy Yohanes, diminta kesaksian Bu Uti. Ternyata Bu Uti itu udah 2 kali. 2 kali dia bersaksi sama kakaknya. Ya, kakaknya. Ternyata nggak ditransfer. Terakhir itu sama Baihaqi. Baihaqi itu dalam keadaan sakit, akhirnya Bu Uti yang menolong. Iya. Gitu ceritanya. Akhirnya Bu Uti yang jadi tabrakan Baihaqi. Ternyata di telusur Baihaqi itu dalam keadaan hampir is dead gitu loh katanya. Tapi memang bulu-bulu ini penipuannya tingkat tinggi. Dan jangan lupa kita itu bukan kita yang membuka, dari kalangan dia sendiri, dari kalangan Kristen sendiri. Ibnu Kalam juga begitu. Ibnu Kalam itu diminta kesaksian cuman dikasih 200.000. Ibnu Kalam itu pada waktu di HMC ngomong begitu. Jadi makanya kita sebagai umat muslim, terutama bagi penerus-penerus agama, jangan sekali-kali lihat channel Kristen. Kan udah ada gerakan GMKC. Itu pertama kali saya ingat itu Bang Handi yang ngomong. Itu pertama kali di ZCC. Itu Bang Handi, sampai Bang Handi itu lupa
omong-omong akhirnya Bang Andi lupa, aku yang mengingatkan. Mungkin karena dia pemikiran yang lain, Bang. Pengen kalian lagi katanya. Bang Yan minta tolong Bang Yan ke room ini bentar, penting. Apa itu? Lintas agama Bang Yan. Oke. Yang satu ya. Sebentar Bang Andi, kita habisin dulu sebentar. Jadi gini, Iwan Zola, ini salah satu unsur yang tadi pidana ini, penipuan ini, barang siapa dengan sengaja maksud dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Di sini udah masuk si manuk bulu sebenarnya, untuk menguntungkan diri sendiri kan, dirubah begitu. Sebenarnya kalau pintar ya yang nggak mungkin jadi Kristen sih. Bang Basin di ini dulu, tekel dulu, saya pindah dulu. Kalian aja ditutup, udah berapa ini? Ya kalau saya lihat sih di channelnya Yusuf Manubulu ini hampir tiap hari ini loh dia. Iya. Oke. Karena itu yang memang dia jual konten itu. Bandingkan sama ini saat dia ada ibadah aja ya. Apa cuman berapa ribu yang nonton, ada sekitar 4.000. Pasbi aja yang nutup ya, Pasbi dilanjut ya Pasbi sebentar. Sedangkan konten kesaksian puluhan ribu yang nonton. Jauh. Cuman 10%-nya kalau saat itu ya, saat kesaksian dibandingkan dengan saat ibadah. Situ memang letak ini ya untuk masalah viewer sama buat monetnya mungkin. Silahkan ditutup aja Bang Yan. Oke, makasih Iwan Zola. Sudah 1 jam kayaknya lebih ini yang ada di channelnya SAE Salam Akal Sehat, channelnya Denova channel, Al-Mahaba, channel-channel yang lain. Terima kasih Iwan Zola atas perhatiannya, dan terima kasih atas subscribe-nya, like and share-nya, dan ingat GMCK, gerakan tidak menonton channel Kristen. Terima kasih Iwan Zola. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cek channel. Tadi pindah kemana ya? Gua lupa. Ibadah online kemana ya? Lintas ibadah online-nya yang nonton aja 4.300. Iya, jauh sekali perbandingan ininya. Kalau kesaksian itu 62.000 bisa. Cuma 10% ya kan yang untuk ibadahnya itu. Ini cek channel nih Bang, yang udah offline siapa? Yang masih online siapa? Saya offline sudah. Cek. Coba tanya ini nih, Al-Muhabbat. Oleh udah off belum? Oleh udah. Ade. Pak Sugi, cek. Udah Josi. Nih. Belum. Udah Josi udah off belum? Terus. Pak D, tidur jangan nih Pak D. Saya 24 jam on, Pak Asbirabi, saya 24 jam on. Masa. Ini channel Bunda Josi udah jadi nih. Tuh. Fotonya tuh. Kan? Udah lumayan, udah ada isinya. Ini channel saya hibahkan ini, saya hibahkan ke Bunda Josi. Nanti siapa-siapa yang mau ngisi konten di situ, silahkan minta password emailnya ke saya. Boleh, semuanya boleh. Itu nanti diinikan atas nama JCC, Pak. Oke, siap. Ini baru channel mulai tumbuh ini Bunda, baru 293 subscribe ini. Banyak itu, jangan baru. Saya hibahkan untuk Bunda Josi, ikhlas saya. Nanti siapa-siapa yang mau ngisi konten di sini, silahkan minta email passwordnya ke saya. Boleh, nanti kalau udah perangkat mulai mumpuni nanti kita bareng live kan. Oke, siap. Bang, nanti silahkan Japri atau di live chat aja email passwordnya. Oke, siap. Tapi itu Basin promosiin tuh dan bilang juga itu segala sesuatunya diserahkan kepada JCC. Oke, 100% siap. untuk JCC, untuk umat, untuk anak yatim, untuk fakir miskin, untuk umat. Apa tadi ya? Josi Dewi Official ya? Iya, betul. Josi Dewi Official. Ini thumbnailnya keren kan baksonya? Jadi punya channel. Keren. Sudah ada isinya lagi. Ada yang penontonnya puluhan ribu loh itu.
langsung dilibas tuh punya ini busonya. Apa tuh? Udah dilewatin itu. Iya. Dilibas. Keren tuh Bunda. Dijadi. Bang Hasbi mana thumbnailnya? Video yang mana yang dibikinkan thumbnail? Yang tadi. Belum. Tadi kayaknya saya dengar suara ada Pak Wong pinter deh. Pak Wong bodoh, saya nggak mau manggil Bapak Wong bodoh. Kayaknya kurang ajar amat. Jadi saya bilangnya Wong pinter aja deh. Wong bodoh yang kurang ajar banget kayak kesana. Harap suka lupa ya, ketiduran masih. Busanya Sakuragi Kerlitas Agama dong, sebentar aja. Oke deh. Iya kakak. Masih ada ya itu ya, saya nggak nyimak padahal saya live ini. Nggak dilanjut lagi tuh buatin dong thumbnail Bang Hasbi. Tak tunggu. Bentar nih, Pak Wong pintar mau ngomong. Gimana Pak Wong pintar? Saya manggil Pak Wong pintar aja. Umbasin. Yang satu tolong di Kerlitas Agama deh. Oke. Pak Bunda. Siapa emang di situ ya? Ada Petro. Kayaknya Pak Wong pintar sama saya pernah di HMC, kita pernah bilang, ayo Pak, kita sama-sama kakek-kakek sama nenek-nenek akan mendukung kristologi ya. Benar nggak Pak? Iya bener. Iya, ya udah ketemu lagi kita di sini gitu. kakek-kakek sama nenek-nenek, aki-aki sama nenek-nenek. Ya udah Pak, cocok lah. Udah aki-aki sama nenek-nenek gerakan mendukung kristologi. Kocak. Iya Bunda, karena lucu-lucuan aja Pak Wong pintar. Kita kehilangan satu saudara kita udah rugi banyak gitu loh. Betul Pak. Tujuan kita bukan mencari kalah menang, tapi tujuan kita mempertahankan saudara-saudara kita yang masih di garis bawah kemiskinan. Itulah kantong-kantong yang diserang Oten. Betul sekali Pak. Betul. Iya. Untuk menyerang Manubulu, apa sih tugas kita? Ya itulah untuk menghentikan syiar-syiar agama dia. Kalau kita apalagi cuman untuk memperkaya diri kita sendiri, ngapain kita? Apalagi kita tidak ingat masalah harta anak yatim piatu. Nah itu Pak, jangan sampai kita melalaikan yatim piatu itu Pak. Jangan sampai itu Pak. Makanya Allah murka sama kita Pak. Dikit banyak, semua hasil dari semua kita kerja itu 2,5% itu hak yatim piatu. Kan gitu. Setuju Pak Wong pintar, setuju. Makanya saya biarpun malam siang pokoknya saya dalam agak sehat, saya masuk udah. Biarpun saya nggak pernah komen atau dikit, saya tetap masuk supaya seperti Edis, bukan penghujat itu nggak masuk gitu loh maksud saya. Karena seringkali saudara-saudara kita ini kepingin ngomong banyak anggota kepingin ngomong, akhirnya tumpang tindih nggak bisa didengarkan itu. Tapi kalau ditunjuk diam saja. Nanti kalau sudah dimulai ikut ngomong itu. Sebenarnya kalau kita kepingin yang bagus itu 2 lawan 2. Saya pasti sama Bang Vaksin buat 2 Bang Vaksin, 1 sama JMC juga gitu. Kalau saudara kita nggak bisa jawab, diganti yang lainnya, tapi nggak tumpang tindih gitu. Kalau saya mempunyai maksud begitu. Oke, lanjut. Itu urusan teknis ya Pak Wong pintar, itu bisa diiniin. Bisa dicari solusinya, itu urusan teknis, nggak masalah kalau seperti itu. Tapi yang paling penting itu adalah kita menyatukan visi dan misi, mempererat ukhuwah Islamiyah, itu yang penting. Menyisihkan kepentingan pribadi, itu yang penting. Assalamualaikum orang punya. Bunda Justin ya. Bentar sebentar ya Om Asbi Rabi. Siap Bang Yan, siap. Ke admin sebentar. Oke, iya. Maaf ya Bunda, diterusin Bun. Oke, silakan.
Jadi gini, singkirkan kepentingan pribadi. Apa itu kepentingan pribadi? Ya masing-masing orang punya kepentingan pribadi yang berbeda-beda. Ya, singkirkan itu. Yang penting ketika kita di sini, satu yang saya selalu tegaskan, don't shit where you eat, don't eat where you shit. Jangan coba-coba nyari cewek di sini buat pacaran. Jangan coba-coba nyari cowok di sini buat pacaran. Jangan ganggu bini orang, jangan ganggu laki orang. Tujuan kita di sini jelas. Gak ada yang kayak begitu. Saya penentang keras seperti itu. Karena apa? Sudah tidak profesional dan sudah tidak masuk dalam akhlak akidah Islam. Ketika berjuang. Kalau soal prinsipal, saya keras orangnya. Saya nggak cincai-cincai dan nggak pandang bulu. Kalau saya. Tapi ada hal-hal yang saya bisa cincai-cincai dan ya masih bisa ini. Yang penting, visi dan misi harus satu. Harus bergandengan tangan secara ukhuwah Islamiyah. Ya, setuju sekali. Kalau saya. Karena apa? Kan gini Bunda, kalau kita itu sudah diketahui apa yang maksud kita untuk mendirikan channel-channel Islam, itu sudah diketahui sama Allah. Jangan bohong, kan gitu. Innamal a'malu binniyat. Niat kita pertama itu dari apa? Ataukah uang, ataukah syiar, ataukah apa? Selama kita masih di garis jalan Allah, niscaya channel-channel Islam akan maju. Tapi dengan syarat yaitu tadi, jangan lupa dengan anak yatim piatu. Betul Pak, betul, setuju. Kerja kita adalah memang kita harus mendapatkan imbalan. Tapi jangan lupa imbalan itu masih kepunyaannya, sebagian itu punya yatim piatu. Kan dan gitu. fakir miskin. Ya, apa yang terjadi pada Yusuf Manubulu, inilah kebesaran Allah, bahwa Allah tidak rela dengan adanya tipu muslihat seperti ini. Siapa yang membuka? Bukan umat Islam, kan gitu. Umat dia sendiri, teman dia sendiri, saudara seiman dia sendiri. Iya, makanya kita sampai malam, sampai malam pagi kita on. Maksudnya apa? Jangan sampai kita itu termasuki oleh tikus-tikus, kan gitu. Ya, kita ini kehilangan satu orang sama dengan kehilangan 1000, Bunda. Ya betul. Jadi gini Pak Wong Pintar dan Ikhwan Villa yang ada di Zoom ini, yang mungkin masih mendengarkan saya sedang berjalan saat ini ya, atau mungkin sudah tertidur, semoga mendengarkan. Jadi begini, apa yang kita bisa petik pelajaran dari kasus ini, yaitu ternyata agama kasih dibongkar sama Allah. Agama kasih yang selama ini mereka propagandakan itu adalah bullshit belaka. Kita umat Islam tidak perlu menggombar-gambirkan agama kasih. Karena apa? Islam itu penuh dengan kasih. Ya kan? Makanya tadi saya bilang 2,5% itu adalah bentuk nyata kasih. Allah berfirman dalam firman-Nya, "Ara'aita lazi yukazibu biddin, fazalika lazi yadu'ul yatim wala yahudu ala tu'amil miskin." Ya kan jelas-jelas. Di situ kan jelas-jelas Allah berfirman langsung, bukan hadis, langsung itu firman Allah. Nah, 2,5% itu. Ya, 2,5% itu. Sesusah-susahnya kita, walaupun ini, ingat, masih ada orang yang lebih susah dari kita. Jangan selalu kita melihat ke atas. Boleh sekali-sekali melihat ke atas untuk membangkitkan semangat. Saya harus bisa seperti mereka. Tapi dengan cara yang positif, bukan cara yang negatif. Tapi kita harus juga melihat ke belakang sekali-sekali dan harus terus dan selalu sering melihat ke bawah karena ada orang yang lebih kurang mampu dari kita. Setiap manusia mempunyai permasalahan masing-masing. Saya pun punya masalah. Tidak ada tuh enak-enakan. Enggak. Pak Wong Pintar juga pasti punya masalah dalam hidup. Pak Basin pasti punya masalah dalam hidup. Pak Unggul Sudrajat pasti punya masalah dalam hidup. Tapi masalahnya belum tentu kadarnya sama. Mungkin buat Pak Unggul Sudrajat itu berat, tapi mungkin masalah yang dialami oleh Pak Unggul tidak berat yang saya di mata saya. Jadi masing-masing itu
bisa mensikapinya dengan secara positif. Ketika kita masuk di Zoom ini, ya Iwan Villa, tolong tanggalkan identitas kalian. Oh, saya orang NU, oh saya orang Muhammadiyah, oh saya Wahabi, oh saya ini, saya tinggalkan itu. Kita di sini umat Islam. Ketika kalian masuk Zoom ini, yang harus kalian bawa itu adalah apa? Semangat ukhuwah Islamiyah untuk mensupport, menghadang pemurtatan, mensupport channel-channel Muslim dengan dakwah kalian, dengan debat kalian, dan yang ikut yang merupakan implementasi dari untuk membentengi umat dari pemurtatan, mengedukasi umat supaya umat itu di luar sana banyak Muslim awam. Saya salah satu contohnya Muslim awam, dan saya tidak bilang saya di sini saya jadi Islamnya menjadi benar, enggak. Setidaknya saya jadi lebih baik, saya lebih memahami. Gitu loh. Kalau orang yang tahu siapa saya dan apa saya dan karakter saya adalah orang yang don't care, don't give a shit. Saya tidak segan-segan. Saya lebih kejam daripada Tritunggal. Saya lebih kejam dari Jonis. Saya kasih tahu aja. Percaya sama saya. Tapi karena saya bergaul dengan kalian, dengan orang-orang di Zoom ini, saya jadi lebih baik. Saya jadi agak sadar dikit. Baru dikit, belum banyak. Terus terang aja, baru dikit. Ya, saya banyak mendengarkan dari Ustadz Tahta, Pak Ustadz Sugi. Nah, itu adalah salah satu hal yang positif yang saya dapatkan. Jadi kita itu harus melihat dari satu sisi yang positif. Begitu. Ya, tolong ketika masuk Zoom ini jangan berpikiran, oh, itu ada cewek tuh, bisa gue goda-godain. Jangan sekali-sekali tuh. Oh, ada cowok tuh ganteng, bisa gue goda-godain. Jangan sekali-sekali itu. Zoom ini bukan tempat buat pacaran, bukan tempat buat flirting, bukan tempat buat gangguin laki orang, bukan tempat buat gangguin bini orang. Zoom ini untuk menyatukan ukhuwah Islamiyah, ya. Perlu saya tegaskan sekali lagi. Bercanda boleh, tapi jangan sampai kelewat batas. Ada hal-hal privasi yang seseorang tidak mau diganggu dan apalagi waktu live, ya. Jadi tolong saya himbau kepada kalian semua, jangan dipikir oh Bu Josi itu galak, enggak. Basin tahu, saya beberapa hari ini saya sengaja menghindar supaya apa? Supaya kalian yang baru ini masuk di Zoom ini tidak merasa tidak akan nyaman dengan saya. Jadinya saya menghindar. Saya di dalam. Tapi sekarang saya harus keluar, harus memberikan masukan kepada kalian dan welcome ke Zoom ini. Saya harus mengenalkan dan saya tidak akan lagi berbicara atau ini